satu-satunya tempat kami bersandar, tempat kami percaya. Engkau sumber kedamaian kami. Engkau yang dapat kami percaya, dapat kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami percaya saat ini Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan, dan membangkitkan kami. Biar kuasa dan lawatan-Mu Tuhan nyata di ibadah kami, nyata lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Dan biarlah mulut hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan isi hati Tuhan. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu di luar kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua yang menerima diberkati dan diubahkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk, shalom. Ya, hari ini judul khotbahnya sangat menyenangkan hati kita, sangat menjadi kesukaan buat seorang, karena judulnya adalah jalan kepada kebahagiaan. Semua kita di sini, saya percaya, kepingin mengalami kebahagiaan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang datang ke dunia untuk membawa kebahagiaan. Dia datang ke dunia untuk mengusik kegelapan, hadir di dunia untuk membawa pengharapan. Hari kemarin jam 3.15 lahir seorang anak ya di tengah-tengah keluarga Mas Novian. Nah, tadi namanya sudah saya sebutkan ya, Senada Lembayung Senja ya, Prasetyo. Klik Mas. Ya, lucu sekali ya, cantik sekali ya. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan memberkati kelahiran Senada Lembayung Senja. Dan ketika bayi ini lahir, bapaknya keluar dari ruang operasi dengan tangis kebahagiaan ya. Di situ ada papa mamanya dipeluk ya, saya peluk Mas Novian. Dia bahagia sekali, saudara. Saya ingat waktu anak saya lahir yang pertama, saya juga menangis ya, ada tangisan kebahagiaan. Kenapa? Mas Novian sudah menunggu 3 tahun untuk mendapatkan anak ya, dan Tuhan menjawab doanya setelah 3 tahun. Sukacita, damai ya, bahagia sekali, senang sekali ya dengan kelahiran anak yang Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang kebahagiaan. Tuhan mau kita menjadi umat yang berbahagia. Amin. Ya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Dalam Amsal juga berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat ya. Dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang-orang dunia berkata, kalau saya sembuh, kalau saya sehat, kalau saya mendapatkan sesuatu, maka saya akan bahagia. Tetapi Alkitab berkata, berbahagia dulu, baru kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan. Ya, Alkitab tadi bilang, hati yang gembira adalah obat. Tapi orang-orang dunia bilang, kalau obatnya manjur, saya akan berbahagia ya. Mari Bapak Ibu yang masih jalan-jalan silahkan duduk ya. Senang, sukacita, damai. Nah, di dalam damai sukacita adalah kebahagiaan yang Tuhan hantarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika tadi kita membahas tentang kebahagiaan, Mas Novian 3 tahun menanti anak. Ada harapan selama 3 tahun dan diwujudkan setelah 3 tahun. Jadi kebahagiaan di sini erat kaitannya dengan pengharapan. Tadi kita juga membaca Alkitab kita tentang pengharapan. Tadi kita juga bernyanyi tentang pengharapan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang datang
membawa harapan yang baru. Harapan dunia ini hanya bisa melihat harapannya dengan usaha dan perbuatannya. Karena itu manusia akan selalu mengejar kebahagiaan. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kenapa orang olahraga, kenapa orang berbelanja, berpacaran, menikah, berpesta, naik gunung, ya. Bahkan kenapa orang melayani Yesus, mengikut Yesus, bergereja, karena ada harapan di balik semuanya itu. Kalau harapannya terwujud, kita menjadi orang yang berbahagia. Semua dilakukan untuk mengejar kebahagiaan. Ditambah lagi dengan khotbah-khotbah, saudara-saudara, kalau kalian ikut Yesus, kalian pasti kaya, kalian pasti hidupnya gak susah, gitu ya. Itu memberikan satu image dalam hati dan pikiran banyak orang. Oh, kalau saya ikut Tuhan pasti enak, pasti nyaman, gitu ya. Sehingga gak mau menderita. Ketika ada penderitaan, mulai mundur. Kok katanya bahagia mengikut Tuhan Yesus, aku kok gak bahagia? Kok katanya diberkati dan menjadi kaya ikut Tuhan Yesus, aku kok tidak kaya? Nah, saudara, alasan mengapa kita tidak bahagia, karena kita membawa ekspektasi atau harapan kita pribadi. Jika kita merasa kecewa kepada Tuhan atas harapan kita, atas ekspektasi kita, berarti dari awal memang ada yang salah dengan dasar dan cara kita berharap. Kita menemukan banyak orang Kristen, jemaat yang kecewa. Berarti kenapa kita bisa kecewa? Padahal harapan di dalam Tuhan itu pasti. Karena ada yang salah dalam dasar kita, cara kita berharap kepada Tuhan. Karena semua orang akan selalu berjuang untuk mengejar yang namanya kenyamanan, kebahagiaan. Ya. Bahkan Yesus digunakan untuk alat mendapatkan kebahagiaan. Yesus digunakan sebagai alat untuk mencapai ekspektasinya, harapannya. Sehingga pasti kita akan menjadi orang yang kecewa. Karena Yesus itu bukan alat. Karena Yesus itu bukan sarana untuk kita menemukan harapan-harapan kita. Yesus datang, dialah harapan kita. Yesus datang, dialah kebahagiaan kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada rasa apa yang dialami oleh manusia? Untuk pertama kalinya manusia merasakan malu. Untuk pertama kalinya manusia merasakan takut. Untuk pertama kalinya manusia merasa bersalah. Sehingga manusia itu menyalahkan yang lain supaya dia terlihat benar. Tapi tetap salah dong. Nggak pernah bisa. Nah ini Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang stres, kalau Bapak Ibu mau tahu, rasa ketakutannya besar. Rasa malunya besar. Rasa bersalahnya besar. Terus didakwa sama iblis. Kalau ada orang cerita, ngomong udah mengenai ketakutan. Ya, kemarin kita ikut seminar parenting di sekolah Joyla. Itu banyak orang tua itu mengungkapkan rasa takut dan khawatirnya. Karena lewat sosmed-sosmed yang dia lihat, bukannya menimbulkan pengetahuan, tetapi menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Stres, saudara. Nggak mungkin bisa bahagia. Kalau nggak bahagia, bagaimana kita bisa membawa kebahagiaan buat orang lain, buat anak-anak, buat cucu, buat kakak, buat adik, buat orang tua. Ya, manusia berusaha untuk meraih kenyamanan. Sebenarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa bersalah. Itulah yang menggerakkan manusia itu untuk bekerja. Dia cari daun cawat, daun pohon ara untuk menutupi rasa malunya. Tapi itu sifatnya sementara, nggak nyaman juga. Dan inilah yang menggerakkan manusia supaya menutupi rasa bersalah, menutupi rasa malu, menutupi rasa tertolak, menutupi rasa bersalah. Mereka berjuang. Kenapa kamu sekolah tinggi-tinggi? Supaya orang tahu, Pak, saya ini bukan manusia yang kaleng-kaleng.
supaya tetangga saya tidak lagi memandang saya sebelah mata, gitu ya. Motivasinya apa? Menutupi rasa ketertolakan, menutupi rasa bersalah. Kenapa kamu ibadah? Iyalah Pak, saya kan mau jadi anak soleh, gitu ya, supaya orang nanti lihat saya anak yang soleh. Ketika dapat berkat, wow, berkat anak soleh, gitu ya, ya, membanggakan diri. Oh, ini berkat anak soleh. Siapa dulu ya anak soleh, gitu ya. Menunjukkan kehebatannya untuk menutupi rasa bersalah, rasa malu, rasa takutnya. Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berjuang ya dengan onak dan duri untuk menutupi semua rasa-rasa yang tadi. Nah, sering kita mendengar, Bapak Ibu, ini menarik. Sering kita mendengar, kamu harus bersyukur. Kamu harus bersyukur dengan kondisimu sekarang ini. Coba kamu lihat tuh tetangga, nggak seberuntung kamu. Dia untuk beli sepatu aja harus bekerja berbulan-bulan. Kamu, nah saudara, untuk seseorang bahagia dan bersyukur, biasanya yang digunakan apa? Melihat orang yang ada di bawah. Betul? Bapak Ibu pasti juga sering melakukan. Tapi pertanyaannya, apakah cara ini adalah alkitabiah? Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, turun-temurun kita selalu dengar dari nenek moyang kita. Lihat tuh, kamu bersyukur loh, gitu ya. Tapi apakah ini alkitabiah? Nggak usah dijawab, di hati saja. Tapi sebenarnya ini Bapak Ibu, cara kebahagiaan yang diajarkan oleh dunia. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Masa untuk kita bahagia, supaya kita bahagia dan bersyukur, lihat dulu orang sengsara baru kita bahagia, gitu ya? Gak mungkin dong. Iya enggak? Sering sekali, kamu bersyukur. Iya, karena lihat orang itu sengsara, lihat orang itu menderita, saya bahagia, saya bersyukur dengan kondisi saya saat ini. Itu bukan cara alkitabiah. Nah, karena itu hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Alkitab mengajarkan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah keutuhan, kepenuhan, dan kesempurnaan hidup. Dan Yesus membawa keutuhan dan kesempurnaan hidup. Tidak ada satu pribadi pun yang mampu mencapai keutuhan, kesempurnaan, dan kepenuhan hidup. Karena itu saudara, di dalam Roma 5 ini, selain berbicara tentang pengampunan yang kita belajar minggu yang lalu bersama Dr. Pendeta Janes Scarlett Padang, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa lewat Roma 5 ini berbicara tentang jalan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang Tuhan tawarkan tidak seperti kebahagiaan yang dunia berikan. Ya, Bapak Ibu masih ingat Rockefeller bilang, ditanya, Rockefeller, apa yang membuatmu bahagia? Yang membuat saya bahagia adalah ketika saya mendapatkan $1 miliar. Setelah itu, untuk mendapatkan kebahagiaan berikutnya, baru saya harus berjuang untuk mendapatkan $1 miliar. Lihat, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini memperbudak, menyiksa, memperhamba. Tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Tapi hari ini Roma mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita rahasia kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu mengalahkan semua penderitaan, mengalahkan semua kesusahan, mengalahkan semua tantangan yang ada di dunia ini. Karena apa saudara? Kebahagiaan yang Tuhan tawarkan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Lihat Roma. Dalam surat Roma, temanya di pasal 1 sampai 16 dan 17, yaitu bahwa orang dibenarkan karena iman. Paulus pertama memulai dengan menerangkan bagaimana kehidupan orang-orang berdosa di ayat pasal pertama ya sampai pasal ketiga ayat 20 ya. Itu menerangkan bagaimana manusia itu berdosa. Tapi keberdosaan manusia itu Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan mengingat. Dan Ia datang mengutus anaknya Yesus Kristus di pasal yang ketiga 21, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena ketaatan, bukan karena kita lebih baik, tapi kita dibenarkan oleh karena iman.
Di ayat 18 berkata, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi murka Allah dari surga itu nyata atas semua orang. Nah, untuk kita mengalami kebahagiaan yang sejati, hal yang pertama yang harus kita sadari, yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya sadari, bahwa kita ini ada di bawah murka Allah. Kita ini ada di bawah kutuk dosa dan penghukuman. Ya. Dan tidak ada di antara kita, seorang pun tidak ada di antara kita yang benar oleh karena perbuatan, oleh karena pencapaian kita, oleh karena prestasi kita. Tidak ada. Kita ini bersalah, kita ini ada di bawah kutuk. Ya. Allah itu adil. Kalau Allah itu adil, kalau dia nggak menghukum orang yang berdosa, ya berarti dia bukan Allah. Makanya sisi kealahan itu dengan sifat keadilan, ia harus menghukum kita. Ia harus membinasakan setiap dosa, karena padanya tidak ada dosa. Dia adalah Allah yang suci. Lalu solusinya apa? Solusinya di pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 4, ayat yang ke-25, di mana Paulus menerangkan jalannya itu. Kalau kamu tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan, dengan amal ibadah, bukan berarti kamu tidak diselamatkan. Karena Allah membuka jalan, yaitu pembenaran melalui iman, ketika kita mengaku kita orang berdosa dan beriman kepada Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, bukan supaya kita mampu diselamatkan lewat hukum Taurat, supaya kita sadar, supaya kita bercermin. Kita ini ada di bawah kutuk, kita ini ada di bawah dosa. Dosa kita itu besar, mengalah, karena saking besarnya dosa-dosa kita, mengalahkan semua kebaikan-kebaikan kita, mengalahkan semua kebaikan-kebaikan dan kasih yang kita bisa berikan. Enggak ada yang mampu. Kita ada di bawah penghukuman karena dosa-dosa yang kita alami. Tetapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah Tuhan membuka jalan pengampunan. Minggu yang lalu kita belajar lewat dirinya, lewat anaknya Yesus Kristus. Ya, ketika kita mengaku kita berdosa, kita tidak mampu, lalu menerima Yesus yang tersalib di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu yang sama kita menerima identitas yang baru, yaitu orang yang dibenarkan. Pertanyaannya, kalau kita orang yang sudah benar, kalau kita sudah dihapus dosa-dosa kita, dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan udah selesaikan, udah tanggung, udah pikul di atas kayu salib. Perlu gak kita mengalami lagi penghukuman? Perlu gak kita lagi mengalami penghakiman? Gak perlu lagi. Penghukuman kita sudah terjadi di belakang kita. Hari ini yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makanya di dalam Roma dikatakan, klik, berbahagialah orang yang diampuni. Ayo kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Alkitab tidak mengatakan berbahagialah orang yang namanya terkenal sampai penghujung bumi. Alkitab tidak katakan berbahagialah orang yang hartanya banyak. Alkitab tidak katakan berbahagialah orang yang ganteng, orang yang cantik. Tapi Alkitab berkata orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Kalau begitu, siapa di antara Bapak Ibu yang berbahagia hari ini? Boleh angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita menyadari dosa-dosa kita. Lalu dosa-dosa itu membawa kita untuk datang kepada Yesus, bertelut di bawah kaki Yesus. Pada waktu yang sama, tidak lagi ada penghukuman, tidak ada lagi kutuk, karena Yesus sudah mengandung kutuk dosa kita 2025 tahun yang lalu. Yang ada adalah sukacita, damai, sejahtera, kemenangan dari Tuhan. Karena itu dikatakan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan bahwa kita ini lebih daripada pemenang, ya. Kita ini adalah lebih daripada pemenang.
Karena kalau orang benar, supaya benar itu mereka harus berjuang dengan ketaatan mereka, dengan kebaikan mereka. Tetapi kita dikatakan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Kebenaran kita dianugerahkan. Amin. Dihadiahkan. Setiap Bapak Ibu, saya percaya pasti pernah mendapatkan hadiah. Betul? Dan waktu kita mendapatkan hadiah, hati kita berseri-seri. Tapi saya berkata Bapak Ibu, hadiah yang diberikan oleh dunia ini sifatnya sementara. Tetapi hadiah yang Tuhan berikan kepada kita itu bernilai kekekalan. Karena membawa kita kepada kerajaan sorga. Karena membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah hadiah yang terbesar, hadiah yang termulia, hadiah yang terbaik. Kalau kita sadar akan ini Bapak Ibu, kita menerima sukacita yang abadi. Penderitaan yang kita alami saat ini, kesusahan yang kita alami saat ini, perjuangan yang kita jalani saat ini, tidak akan pernah merampas, merenggut kebahagiaan kita. Amin. Tidak akan pernah menghapus sukacita itu, karena sukacita yang Tuhan berikan begitu luar biasa, begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nah, pasal 5 sampai 8 Paulus berkata bahwa kalau kita yang sudah dibenarkan oleh iman, maka harus ada sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita menjadi Kristen, maka ada perubahan yang ajaib. Perubahan ajaib apa yang terjadi dalam hidup kita setelah kita percaya Yesus. Kalau begitu besar sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya itu mengubah setiap aspek dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi masalah, tidak lagi membuat kita terkungkung, rasa malu, rasa bersalah. Ya, lihat Bapak Ibu, orang yang belum ada dalam Yesus, ketika mereka mendapat masalah, mereka tertuduh. Wah, ini gara-gara dosa saya. Ini gara-gara kesalahan masa lalu saya pantas dihukum. Kalau kita merasa yakin kita pantas dihukum, disitulah iblis bekerja. Tapi lihat, orang yang sudah mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk dosa dan pelanggaranku sudah terjadi di belakangku. Yang ada adalah rahmat, kebaikan, kasih, sukacita, damai, sejahtera yang kualami dalam Tuhan. Kalau itu yang kita imani, apa yang Alkitab katakan? Terjadilah seperti imanmu. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi merasa waktu kita menghadapi masalah itu, kita tidak lagi merasa masalah kita yang paling besar di dunia ini. Oh, kalau masalah kalian itu kecil. Oh, masalahku ini waduh besar banget. Seperti dia yang paling menderita di dunia. Sehebat apapun penderitaan kita, lebih menderita Paulus yang menulis kitab Roma ini. Tapi ada penderitaan yang tidak tertandingi, yaitu penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya cukup menanggung segala kutuk dosa-dosa kita, sehingga hari ini apapun yang kita hadapi, tantangan, kesulitan, kita tidak lagi memelas diri sendiri, tapi ada kekuatan, ada semangat. Kalau Tuhan sudah mati menanggung kutuk dosaku, dosa yang terbesar, persoalan terbesarku Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Apalagi soal anak-anakku, apalagi soal pekerjaanku, apa kesehatanku, apalagi soal rumah tanggaku, apalagi soal tetanggaku, Tuhan pasti ada menyertai kita. Amin. Dengar Bapak Ibu, kalau waktu kita masih berdosa saja, Tuhan jadikan kita menjadi anak-anaknya. Apalagi setelah kita menjadi anak-anaknya, gak mungkin dia meninggalkan kita, gak mungkin dia melupakan kita. Dia pasti menyertai kita. Yuk kita baca ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Disinilah kutuk Adam dan Hawa Tuhan selesaikan. Kebahagiaan yang mengalahkan penderitaan. Ya.
kebahagiaan yang mengalahkan kesulitan hidup. Kita tidak lagi bermegah karena menderita, tidak Bapak Ibu, tetapi kita bermegah dalam penderitaan karena kasih Tuhan telah dinyatakan. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, dalam bahasa asli, kesengsaraan di sini berarti kesengsaraan. Bukan hanya sengsara satu kali, tetapi ada kesengsaraan. Melalui penderitaan Paulus, kita mengingat bahwa penderitaan kita tidak ada bandingnya dengan Paulus. Tapi penderitaan Paulus tidak tertandingi oleh penderitaan Yesus Kristus. Biasanya kalau kita menghadapi penderitaan, ya kalau kita mau jujur, ya saya juga jujur ya Bapak Ibu, menghadapi penderitaan itu nggak enak ya. Biasanya orang ketika menghadapi penderitaan itu, wah jalanin sajalah ya. Karena tidak bisa apa-apa, ya udah dijalanin aja, kita pasrah aja. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita menghadapi penderitaan, kalau kita sudah mengalami sukacita di dalam Tuhan, mengalami kebahagiaan, menemukan kebahagiaan dalam Tuhan, sekarang cara kita memandang penderitaan berbeda. Bukan udahlah pasrah sajalah, dijalani aja. Tapi kita melihat kalau Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, berarti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata Allah bekerja, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, maka ada kita bermegah walaupun dalam penderitaan, kesengsaraan yang kita hadapi, mengerjakan sesuatu kebaikan dalam hidup kita. Karena itu kita bermegah bukan karena menderita, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Maka waktu ada penderitaan, kita tidak menjadi orang yang menghindari, lari dari kenyataan. Oh, bisa nggak lari dari kenyataan? Nggak bisa. Ya. Kita menghadapi penderitaan karena kita yakin Tuhan berserta dengan kita. Ya. Masih ingat Bapak Ibu, kita belajar beberapa minggu yang lalu, Allah kita itu adalah Allah atas proses. Penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk memproses kita menjadi umat yang menggenapi rencananya. Sering sekali kita kepingin hasil tapi nggak mengikuti proses. Pak, kenapa sih Pak ada saudara seiman kita yang begitu aja akhirnya dia mundur dari imannya? Pertanyaannya, selama ini kekristenannya diproses enggak? Kita menolong dia dalam proses iman enggak? Kita mendukung dia dalam proses iman enggak? Kenapa ya Pak anakku begini? Kenapa ya Pak orang tuaku begini? Jangan tanya kenapa. Sudahkah kita mendukung, memotivasi, merangkul orang itu ada dalam proses iman? Karena kalau proses iman dia lewati, ya, kita dukung dia, kita motivasi dia, kita rangkul dia, maka proses yang dia layani akan melahirkan iman yang sejati, iman yang menggenapi rencana Tuhan. Nah saudara, hati-hati Bapak Ibu ya. Karena dulu saya pernah mendengar pendeta mengajarkan teologi penderitaan. Itu juga gak benar. Tapi ada juga pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran. Itu juga gak benar. Karena di zaman Roma ini, ya pada gereja pada abad yang ke-14, itu ada Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantinopel ini percaya kepada Yesus. Karena itu kebebasan beragama orang Kristen itu diberikan selebar-lebarnya. Yang tadinya orang-orang Kristen menderita, tapi zaman Kaisar Konstantinus ini, wah orang Kristen leluasa. Tapi apa yang terjadi? Umat Kristen pada waktu itu di saat tidak menderita malah merosot. Karena itu mereka punya keyakinan kekristenan harus menderita supaya seperti zaman sebelumnya ketika orang Kristen dianiaya, maka orang Kristen melonjak. Harus ini. Maka ada waktu itu Bapak Ibu yang namanya askestisme. Ya, menderita. Oh, kita buat menderita, Pak. Ayo, pelayan-pelayan Tuhan kita buat menderita supaya bertumbuh gitu ya. Tidak perlu juga kita cari penderitaan dan merencang penderitaan. Penderitaan itu tidak perlu diundang. Tapi waktu penderitaan datang, kita perlu jalani
dengan kekuatan dari Tuhan. Karena Allah sedang mengerjakan kebaikan, Allah pasti menunjukkan kebaikan, dan Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Ya. Karena waktu kita mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Ya. Di situ lawatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya mau tanya ibu-ibu hamil itu penuh perjuangan nggak? Penuh ya. Nggak ada ibu-ibu yang hamil nggak berjuang ya, bapak-bapak mungkin nggak tahu ya. Ibu-ibu pasti tahu. Setuju ibu-ibu? Tapi pertanyaannya, mengapa ibu-ibu tetap mau punya anak lagi? Mengapa? Tahu olahraga itu harus mengocek kantong ya, waktu, energi. Tapi kenapa mau olahraga? Kenapa mau membayar makanan restoran yang mahal-mahal gitu ya? Kenapa mau sekolah tinggi-tinggi, susah-susah gitu? Kenapa? Kenapa ibu-ibu mau hamil lagi gitu ya? Karena waktu bayinya lahir. Ini saya melihat istri saya, tapi saya nggak mengalami melahirkan anak ya. Karena waktu bayinya lahir, ada sukacita yang lebih besar daripada kesakitan, perjuangan yang dialami selama kehamilan. Amin. Itulah sebabnya mengapa Tuhan kita Yesus Kristus mengizinkan penderitaan dalam hidup kita. Karena waktu kita menjalani penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Memang waktu kita melayani penuh perjuangan, waktu kita menjangkau jiwa penuh perjuangan, banyak hal yang saudara dan saya alami. Tapi ingat saudara, waktu Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, waktu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, pekerjaannya di tengah-tengah kita, sukacitanya jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Amin. Waktu kita memuridkan anak-anak muda, memuridkan saudara seiman, ada pengorbanan. Traktir orang di rumah aja beras udah begini gitu ya. Tapi ingat saudara, kalau saudara dan saya menyadari kebahagiaan yang Tuhan sudah kerjakan, semuanya itu tidak ada bandingnya. Kita dimampukan untuk berkorban, untuk memikul salib, berani bayar harga. Sebagai perancang, sebagai jemaat Tuhan, gak mudah, banyak perjuangan. Bukan berarti kalau kita Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita enak-enak aja, enggak. Tapi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan mengerjakan kita untuk memikul salib, untuk melewati segala penderitaan, segala tantangan. Karena kita tahu sukacitanya lebih besar. Makanya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami sukacita, ada kebahagiaan dalam Tuhan, kebahagiaan itu terpancar lewat hidupnya. Amin. Seperti ibu-ibu kemarin berbagi kebahagiaan dengan nanam bunga. Amin ibu-ibu ya. Kebahagiaan sekecil apapun akan terasa lewat orang lain. Tapi kalau kita berdiri masih di bawah kutuk, yang ada itu adalah kemegahan diri. Ini pencapaian saya, ini keberhasilan saya, ini kamu mesti seperti saya. Ya, kelihatannya rohani saudara, tapi itu membuat hati kecil. Orang-orang yang mendengar, hebat banget ya bapak ini ya, hebat banget ibu ini ya. Aduh, aku masih begini, aku gak mampu lah ikut Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya mengalami kebahagiaan dari Tuhan, menceritakan kegagalan, menceritakan aib kita pun kita berani saudara. Karena kita tahu lewat kegagalan kita pekerjaan Tuhan dinyatakan. Lewat kegagalan kita Tuhan merencangkan kebaikan. Sehingga orang lihat, kalau bapak ini jatuh aja dia bisa bangun lagi. Aku jatuhnya banyak, aku pun bisa bangkit lagi. Aku mau bangkit. Haleluya saudara. Kita akan menjadi orang yang memberi semangat, memberi dorongan, ya, memberikan kekuatan kepada orang lain. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang terpancar lewat hidup kita. Jadi pribadi yang bukan
karena kita sudah diterima Tuhan, dikasihi Tuhan, karena kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menghargai kita, maka kita juga menyatakan itu kepada orang lain. Beda dengan manusia yang masih ada di bawah kuasa dosa. Ada rasa tertolak, rasa bersalah, rasa penghakiman. Makanya Adam waktu ditanya Tuhan, dia selalu menyalahkan orang lain, menunjukkan kesalahan istrinya. Begitu juga dengan Hawa, menunjukkan kesalahan ular. Kenapa? Karena dia butuh dipandang benar, tapi dengan caranya. Makanya yang terjadi apa? Berantakan. Tapi waktu kita sudah mengalami penerimaan kasih dari Tuhan, lewat kita orang merasa diterima. Tidak ada kata-kata penghakiman, tidak ada kata-kata keangkuhan, tapi yang ada itu adalah kata-kata kasih sayang. Wow, saudara. Kalau komunitas yang kita bangun adalah komunitas seperti ini, saya percaya akan banyak orang-orang mengalami kebahagiaan lewat kehidupan kita. Di minggu kemarin saya mengikuti, tidak secara kebetulan Bapak Ibu, saya mengikuti seminar online yaitu PA Kebahagiaan. Nanti Bapak Ibu yang mau belajar boleh hubungin saya. Jadi dalam PH kehidupan ini Bapak Ibu, salah satu yang disampaikan kepada kita adalah salah satu yang menjadi rahasia kebahagiaan itu adalah ucapan syukur. Jadi kalau kita sebelum tidur itu, ayo 3 ucapan syukur yuk dari masing-masing gitu ya. Dan itu begitu luar biasa, begitu powerful. Biasanya kalau kita nyuruh anak itu, ayo Joyla nyapu, ayo Joyla bersih-bersih. Ya nanti gitu ya. Tapi ketika kita mulai mengucap syukur, Papa mengucap syukur, Joyla, Elogia, Mama gitu ya, menyampaikan ucapan syukur, kami heran. Kemarin pulang dari kunjungan, lihat rumah rapi semua tanpa disuruh, tanpa diwarni gitu ya. Beres, meja makan dia sapu, lantai dia sapu. Itulah kekuatan ucapan syukur. Betapa dahsyat ucapan syukur. Makanya dalam Yesus mengajarkan 10 perkataan berbahagia itu, Bapak Ibu kalau baca nanti di dalam ucapan bahagia yang Yesus nyatakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang haus dan akan kebenaran, lapar akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya, sebab semua ini dimiliki hanya oleh orang-orang yang ada dalam Yesus. Orang-orang yang ada dalam Yesus akan memiliki hati yang haus dan lapar, miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang selalu suci hatinya, tulus, yang membawa damai. Itu yang akan terjadi. Klik. Bapak Ibu lihat ini. Seorang wanita asusila membasuh kaki Yesus, bukan dengan air, tapi dengan minyak yang mahal, minyak yang begitu mahal. Dia tidak hapus dengan kain elap, tapi dia elap dengan rambutnya. Kenapa dia melakukan ini semua? Karena wanita ini telah menemukan kebahagiaan yang terbesar dalam hidupnya. Ia menemukan seorang pribadi selama ini dia ditolak, dipojokkan, tapi ada seorang pribadi yang mengasihi dia apa adanya. Sehingga wanita ini memberikan minyak yang paling mahal, membasuhnya dengan, menyekanya dengan rambutnya. Murid-murid yang lain tidak. Kenapa saudara? Karena wanita ini sadar akan pengampunan yang ia temukan di dalam Yesus. Ia sadar akan dosa-dosanya yang tidak bisa dihapuskan, tetapi dosa-dosa yang dia selama ini tanggung hanya bisa dipulihkan, hanya bisa diampuni lewat Tuhan Yesus Kristus. Ada kebahagiaan yang ada, damai yang bekerja dalam hati wanita ini. Kalau damai dan kebahagiaan sorgawi bekerja dalam hidup kita, kita akan memberikan segalanya buat Tuhan. Kita akan memberi hidup kita akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berbahagia selama ini? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mengalami damai sejahtera hari ini?
Sehingga kita memberikan seluruh hidup kita yang terbaik, bukan setengah-setengah, bukan sisa-sisa tenaga kita, bukan sisa-sisa pengeluaran kita kasih kepada Tuhan, bukan sisa-sisa waktu kita kasih kepada Tuhan, tetapi yang terbaik dari hidup kita kasih kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Perempuan yang melayani Yesus, yang mengurapi Yesus, memberikan segalanya buat Tuhan, memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan. Walau dia dihalangi, walau mungkin dia dikata-katai oleh yang lain, murid yang lain berkata, lebih baik minyak itu kita persembahkan kepada orang-orang miskin. Tapi Maria tetap melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah waktu kita melayani Yesus ada tantangan yang kita alami, ada kesulitan yang kita alami? Dan maukah kita hari ini memandang bahwa tantangan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita? Mari rasakan Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita biarkan waktu ini Tuhan berbicara kepada kita. Apakah ada kekecewaan yang kita alami selama ini di hadapan Tuhan, membuat kita mulai mundur, mulai setengah-setengah? Kalau ada rasa kekecewaan yang mungkin saudara jemaat Tuhan alami di tempat ini, mari kita biarkan Roh Kudus memperbaiki kita. Kalau kita selama ini datang kepada Tuhan dengan ekspektasi, dengan harapan-harapan kita jadikan Tuhan menjadi alat kita untuk kita mendapat apa yang kita inginkan. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan biar kita mengambil waktu yang terbaik saat ini dan berkata kepada Tuhan, Bapa, aku manusia berdosa. Sering sekali apa yang kuperbuat didorong oleh rasa malu, rasa takut, rasa penolakan dalam hatiku. Bukan didorong oleh apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Bukan digerakkan oleh kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupku. Dan biar hari ini kita juga berkata kepada Tuhan, mulai hari ini Bapa, aku mau memandang kepada salib-Mu yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib untuk menebus dosa, segala kutuk dan pelanggaranku. Dan aku mau Bapa mendasari semua kehidupanku, semua pelayananku, semua kehidupanku dengan rasa syukur, kedamaian yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan Injilnya, rasakan karyanya yang begitu luar biasa, rasakan kasihnya yang begitu dalam atas setiap kita. Karya nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu rasakan karyanya yang
masa depan kerjakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku, amin, takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu. Harapanku, amin, amin. Kaulah harapan kami Tuhan. Harapan di dalammu adalah harapan yang pasti. Yes, tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami aman, ku aman dalammu. Oh, harapanku, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuat, ku percaya, ku aman dalam, ku percaya ku aman dalammu, ku percaya ku aman dalam, ku percaya, ku percaya ku aman dalammu. Kami mengucap syukur buat pengharapan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami tidak akan lagi digerakkan untuk mengejar kebahagiaan. Kami tidak akan digerakkan oleh ekspektasi dan juga harapan-harapan kami. Tetapi kami boleh hidup karena harapan yang Kau sudah kerjakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami hidup mensyukuri, menikmati kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan lewat karya salib anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami proklamasikan kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan nyata bekerja dalam kehidupan segenap umat baptis Pabaton. Sehingga kami dimampukan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan mengalahkan segala tantangan, rintangan, dan kesengsaraan. Kami dimampukan menang atas setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan jauh lebih besar. Karena pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan yang pasti. Dan pasti akan membawa kami kepada setiap rencana-Mu yang indah, ajaib, dan mulia. Terima kasih Bapa buat segenap jemaat-Mu yang datang dengan kesetiaan, kesungguhan, ketulusan, dan kerelaan. Terima kasih buat jemaat-Mu yang boleh melayani anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan mengembalikan berkat-berkat Tuhan. Tuhan menyatakan kasih karunia demi kasih karunia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dan beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang bergumul menang atas pergumulannya. Orang-orang tua kami semakin menjadi teladan dan kesaksian. Anak-anak muda kami semakin hebat dan semakin Tuhan pakai dan berkati. Dan setiap jemaat-Mu Bapa di tempat ini, tidak ada yang pulang hari ini dengan hati yang sama. Tapi kami pulang dengan membawa sukacita, damai, kebahagiaan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sepanjang minggu ini kami percayakan dalam perlindungan pembelaan Tuhan yang sempurna. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya. Dan kami boleh membawa terang-Mu menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Akan ada orang-orang yang mendengar Injil lewat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan mendahului setiap pemberitaan yang kami lakukan. Dengar doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, pandang salib Kristus dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera memerintah atas seluruh kehidupanmu. Pulanglah dengan sukacita surga. Pulanglah dengan kekuatan baru. Pulanglah dengan hati yang memuliakan Tuhan. Jadilah terang dan garam dimanapun kau berada. Nikmatilah setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidupmu.
pulanglah, karena Roh-Nya menyertai kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tualah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya, hanya Kau yang layak. Bukan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yes, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Silakan duduk.